Halo semuanya, kita melanjutkan modul kita yang berjudul Basic Principles of Marketing dengan bahasan topik ketiga kali ini, yaitu di mana topik ketiga kali ini berjudul Consumer Buyer Behavior. Nah, pada topik ini kita sudah masuk nih ke dalam bagan di topik pertama yang di paling awal, yaitu bagaimana memahami perilaku konsumen. Ya. Nah, pada topik kali ini ada 3 poin lagi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi dari consumer buyer behavior atau perilaku konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita akan bicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang terakhir kita akan bicara mengenai tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu definisi dari perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen atau consumer behavior, consumer buyer behavior adalah bagaimana sih perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh final consumer. Final consumer itu maksudnya adalah konsumen yang ada pada tahap akhir yang memang menggunakan atau mengkonsumsi produk itu sendiri, begitu ya. Yang dimaksud dengan consumer ini bisa aja individu, perorangan, atau bisa aja misalnya rumah tangga, keluarga. Ya misalnya kalau kita bicara produknya paket liburan keluarga, ya itu berarti konsumennya keluarga ya, bukan bicara mengenai individu. Atau mungkin bicara bahan-bahan pangan yang memang sehari-hari dikonsumsi oleh keluarga, itu berarti konsumennya adalah keluarga, households ya. Nah, konsumen itu adalah individu dan rumah tangga atau keluarga yang membeli barang atau jasa untuk digunakan secara personal. Itulah consumer. Nah, consumer behavior berarti perilaku dari mereka ini gitu ya. Nah, perilaku konsumen sendiri itu bisa dilihat modelnya dari bagian berikut ya. Jadi yang namanya consumer behavior itu adalah di kotak yang di tengah ya, buyer's black box. Yaitu bagaimana karakteristik dari konsumennya, bagaimana perilaku keputusan pembeliannya, yaitu yang di tengah itu adalah perilaku konsumen itu sendiri. Nah, namun di kotak yang kiri ada environment. Nah, environment ini mungkin yang sudah kita bahas nih di topik sebelumnya, yaitu marketing environment ya, di mana ada lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, atau budaya, begitu ya, yang mempengaruhi karakteristik konsumen. Ya, itu adalah environment. Namun di kotak environment itu selain faktor-faktor makro environment yang tadi sudah kita bahas pada topik sebelumnya, juga ada marketing stimuli. Artinya ini adalah faktor-faktor di luar konsumen yang mempengaruhi perilaku konsumen, namun bisa dikontrol oleh perusahaan. Jadi kalau kita bicara tadi ya makro environment, ekonomi, politik, teknologi itu tidak bisa dikontrol oleh perusahaan, maka marketing stimuli yang bicara mengenai produk, price, place, promotion itu adalah faktor-faktor yang bisa dikontrol oleh perusahaan. Bagaimana nih untuk faktor-faktor produk, price, place, promotion ini mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, jadi tanda kutip memanipulasi perilaku konsumen dalam arti positif ya. Nah, jadi produk, price, place, promotion ini akan dibahas nanti pada topik-topik selanjutnya. Inilah yang kita kenal dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, pada kotak yang kanan itu adalah buyer response. Jadi respon yang ditimbulkan oleh customer, yaitu bicara mengenai attitude, sikap konsumen, preferensi konsumen, kemudian purchase behavior, mereka beli barangnya di mana, kapan, bagaimana ya. Kemudian brand engagement, brand relationship, jadi gimana mereka menjalin hubungan dengan brand. Itulah yang dinamakan dengan buyer response. Nah, ketiga hal ini itulah yang membentuk model perilaku konsumen yang kita kenal dalam konteks pemasaran. Nah, dalam konteks perilaku konsumen itu sendiri, ada faktor-faktor nih yang lebih detail yang mempengaruhi si konsumen. Jadi pada kotak yang tengah tadi ya, karakteristik, kemudian decision process, itu bisa kita pecah lagi menjadi bagan yang ini, yaitu factors yang mempengaruhi consumer behavior atau factors influencing consumer behavior. Yang terdiri dari faktor psikologis, faktor personal, faktor sosial, dan faktor budaya atau cultural. Nah, bila teman-teman lihat pada bagian yang ada, maka kotak paling lihatnya dari kanan, jadi terbalik ya, melihat bagiannya dari kanan, itu adalah buyer atau konsumen. Nah, di sebelah konsumen ada kotak yang tertulis psychological, psikologis ya.
Jadi aspek psikologis ini adalah yang menjadi bahasan pada perilaku konsumen. Sebetulnya perilaku konsumen ini merupakan satu cabang ilmu tersendiri ya dalam marketing. Jadi ini sebetulnya adalah ilmu yang sangat luas dan sangat luas cakupannya untuk dibahas begitu ya. Nah, ini adalah bagian yang menggambarkan ringkasannya gitu ya. Jadi overview-nya. Nah, psikologis konsumen yang dimaksud ini adalah motivasi, persepsi, learning atau pembelajaran, keyakinan, sikap. Ya, hal-hal ini adalah aspek-aspek psikologis dari konsumen. Apa hubungannya ini semua dengan marketing? Tentu saja hal-hal inilah yang mempengaruhi konsumen ketika ingin membeli barang ya. Motivasinya apa, persepsinya dia terhadap brand seperti apa, dan seterusnya. Nah, di sebelah kotak psychological ada faktor personal. Nah, ini berarti lebih luar nih. Jadi kalau psychologic tuh ada di dalam diri konsumen, makanya di sebelahnya ada faktor personal. Ini yang terlihat dari luar, karena kalau psychologic tidak terlihat dari luar. Kalau personal terlihat dari luar, bisa dilihat oleh orang lain, yaitu apa? Umur, kemudian life cycle, occupation, pekerjaan, status sosial ekonomi, gaya hidup, ya hal-hal itu juga yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, di luar dari personal ada sosial. Nah, kalau psychological dan personal itu adalah dari internal konsumen, maka faktor sosial dan sebelahnya lagi cultural atau budaya itu adalah faktor yang terletak di luar konsumen atau eksternal ya. Jadi sosial itu bicara mengenai grup, social network, jaringan sosial. Kalau bicara sosial media, nah berarti masuk ke sini nih ya. Kemudian family, keluarga ya. Kemudian role, status di dalam masyarakat, itu adalah faktor-faktor sosial. Sedangkan faktor budaya terdiri dari culture, subculture, dan social class. Nah, hal ini semua adalah faktor-faktor yang memang dibahas dalam ilmu perilaku konsumen yang sebetulnya tidak bisa kita bicarakan dalam topik ini. Ini adalah satu topik tersendiri. Namun ini merupakan bagian dari proses marketing ya. Jadi ini overview-nya saja teman-teman ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen nih. Nah, setelah itu kita juga akan bahas mengenai proses keputusan pembelian. Jadi ketika tadi keempat hal yang tadi mempengaruhi konsumen dalam menentukan perilakunya, maka setelah itu konsumen akan melakukan pembelian kan ya. Nah, ini adalah bagian yang menunjukkan bagaimana konsumen sampai bisa melakukan pembelian. Di mana ketika seorang konsumen melakukan pembelian dimulai dari yang namanya need recognition. Artinya dia sadar bahwa dia butuh sesuatu. Nah, setelah dia sadar dia butuh sesuatu, maka dia akan cari informasi nih. Apa sih produk apa yang bisa memenuhi kebutuhan ini? Namanya information search. Nah, setelah dia cari informasi, kira-kira pilihan produknya ada apa aja nih, kemudian harganya berapa, bisa belinya di mana, dan seterusnya, baru dia akan menjalani proses yang namanya evaluation of alternative. Artinya dari pilihan-pilihan produk yang ada, dia akan evaluasi masing-masing pilihan nih. Jadi kalau merek ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Merek yang ini atau tipe yang ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan seterusnya. Dievaluasi, dibanding-bandingkan. Nah, sampai akhirnya dia sampailah pada pilihannya, mana nih yang memberikan best option gitu ya. Itulah yang dinamakan purchase decision. Akhirnya dia memutuskan untuk, oke, saya pilih produk yang ini, tipe ini, belinya di sini. Itu purchase decision. Terjadilah pembelian. Setelah terjadi pembelian, belum selesai karena ada yang namanya post-purchase behavior. Artinya perilaku yang terjadi setelah dilakukan pembelian. Yaitu kalau dia puas, dia akan beli kembali. Kemudian cerita ke orang-orang bahwa produk ini bagus, suruh orang-orang beli juga gitu ya, rekomendasi. Atau kalau dia tidak puas, dia akan mungkin nggak beli lagi, atau lebih parah, dia akan komplain, atau lebih parah, dia cerita tentang negatif things, tentang produk ini di sosial media, atau ke teman-temannya, seperti itu ya. Nah, ini adalah post-purchase behavior. Jadi, ini adalah bagian yang menunjukkan proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Nah, diharapkan dengan mengetahui hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan, teman-teman mendapatkan gambaran mengenai perilaku konsumen untuk bisa selanjutnya lebih lanjut mendesain strategi pemasaran yang tepat agar konsumen mau membeli produk kita. Demikian topik ketiga kali ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sampai ketemu di topik keempat.